pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 48164820 Bab 4816 Picture of Emperor Shin and San Heseji. Negeri Dongeng Donyi. Kota Choge adalah kota kerajaan tempat Kaisar Shin, penguasa wilayah abadi Donyi, tinggal, dan setara dengan base camp wilayah abadi Donyi. Wangcheng Choge meliputi area seluas sekitar 1 juta li, dan sebagian besar bangunan di kota itu berwarna emas. Bangunan paling mencolok di Choge City adalah Star Peaking Tower, yang menjulang tinggi di pusat kota. The Star Catch Tower adalah menara besar tanpa puncaknya. Karena menara ini sangat tinggi, tampaknya dapat mencapai bintang-bintang di luar Jiuxiao, sehingga dinamai gedung mencapai bintang. Yang patut disebutkan adalah bahwa bangunan pemetik bintang ini dibangun oleh Kaisar Zhou sebagai tempat pengorbanan untuk pengorbanan ke surga. Ada aula istana yang sangat megah di depan gedung Zansing. Karena sisi atapnya yang berbentuk tanduk, disebut Lutai, juga dikenal sebagai Balai Lutai. Kaisar Shin tinggal sementara di Lutai dan memberi perintah di sini. Aula Lutai sangat kosong. Dinding dan lantai semuanya terbuat dari spar mika emas muda. Spar memiliki sedikit cahaya keemasan, cahayanya lembut, dan sangat mewah. Istana dipenuhi dengan aroma samar. Raja Zhou, mengenakan jubah naga emas, duduk di bangku emas di depan aula, dengan kecantikan yang menakjubkan di lengannya di sampingnya, menyaksikan sekelompok penari cantik bermain dan menari di bawah. Raja Zhou Kaisar Shin bukan ras manusia, tetapi dia sangat mirip dengan seorang biksu manusia, kecuali kulitnya ditutupi dengan sisik emas muda. Selain itu, fitur wajahnya tidak berbeda dari manusia biasa, dan tubuhnya luar biasa. Kekar dan tinggi. Faktanya, Raja Zhou Kaisar Shin adalah keturunan dari suku penyihir, atau keturunan dari suku penyihir yang termasuk dalam garis Dewa Emas Liao Shu. Dia telah mencapai tingkat kultivasi tertinggi, dan dia juga satu-satunya yang tidak kehilangan kekuatan sucinya oleh daftar dewa yang diberikan. Keindahan menakjubkan dalam pelukan di Shin adalah iblis rubah terkenal Sudaji. Sosok Suda sangat indah dan halus, dan rok putih terangnya menunjukkan sosok anggunnya dengan jelas, tangan, kaki, dan anggota tubuhnya sangat indah seperti batu giok, posturnya anggun dan menawan. Jika dia hanya cantik, itu tidak cukup untuk menggambarkan kecantikannya. Tidak peduli seberapa jauh dan dekat, Sudaji memiliki pesona menawan yang benar-benar berbeda dari wanita lain. Pesona ini sangat tinggi, dan tidak ada rasa vulgar. Tampaknya ada aura yang tak terhitung jumlahnya dalam satu, cukup untuk membiarkan siapapun melihat wajahnya mengguncang hatinya, dan dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Keberadaannya seperti mimpi dan ilusi, menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah efek kultivasi Meishu yang ekstrim. Kultivasi Sudaji sendiri sebenarnya ada di Hunyuan Daluo Jinxian. Saya melihat Sudaji melayani di sebelah di Shin, memukul punggungnya dengan anggur, gerakan lembut seperti batu giok kecil, tetapi itu terlihat sangat menarik. 9 ekor rubah putih salju terungkap di belakangnya, dan mereka berayun lembut seperti sutra, mewakili identitas iblis klan rubah. Sementara di Shin sedang minum dan bersenang-senang, seorang lelaki tua yang mengenakan baju besi emas dan janggut putih dan rambut tiba-tiba masuk ke aula. Meskipun lelaki tua itu tampak sangat tua, fisiknya sangat kuat, seperti bongkahan otot tua, dan auranya sangat kuat, dia benar-benar memiliki basis kultivasi tingkat puncak Hunyuan Daluo Jinxian. Hanya tekanan spiritual yang dilepaskan dari seluruh tubuh dapat menakuti para penari yang menari di aula hingga kaki dan kaki mereka lemas ke tanah. Wenzong, aku telah melihat raja. Sesampainya di aula, lelaki tua berbaju emas itu membungkuk dan memberi hormat kepada Kaisar Shin tepat di atas aula. Jika seorang jenderal biasa dengan gegabah mengganggu minum dan kesenangannya, di Shin mungkin telah meledakkannya dengan telapak tangan sejak lama, tetapi orang yang datang adalah Sang Zhou Taisi Wenzong, seorang menteri yang setia kepada Yin dan Sang, dan di Shin adalah juga bersedia memberikannya kepadanya. Dia memiliki sedikit wajah. Taisi ada di sini, hal penting apa yang harus dilaporkan? Di Shin bertanya dengan suara yang dalam. Wenzong memegang tinjunya dan berkata, baru-baru ini, ada beberapa perubahan di 3 zona perang negeri Dongeng Tianmu Tianqiang Tianmang di daerah Tianyuanhai. Huang Feihu, Wu Culture, Eilai, dan Luo Xuan, yang baru saja kembali ke Sang Huang, semuanya mati. Begitu dia mengatakan ini, Di Shin tidak menunjukkan banyak kejutan, tetapi berkata dengan ekspresi suram, saya sudah tahu bahwa lampu kehidupan dan jiwa dari beberapa jenderal Sang Zhou telah padam. Sekarang Anda telah melaporkan berita itu ke saya, Anda dapat memberitahu saya detailnya. Datang dan dengarkan. Wenzong memberitahu Di Shin tentang informasi yang dia temukan, dan berkata, menurut informasi yang dikirim oleh mata-mata, ada tanda surga di Pulau Yingzhou di Laut Timur Tianyuan, dan alam rahasia telah datang. Menurut ke alam rahasia masuk dan keluar. Kultivator tentara Donyi mengungkapkan bahwa alam rahasia di Pulau Yingzhou kemungkinan besar adalah makam penyihir legendaris. Makam penyihir. Taisi, apa kamu yakin itu makam penyihir? Mata Di Shin jernih, dan dia langsung bertanya. Bab 4817 Cutting Forces.
Setelah Landen Sen tiba di kota Jiuli penuh dengan lampu dan hiasan, dan sangat semarak. Alasan mengapa begitu meriah adalah karena Jiva sebenarnya mengadakan upacara penyambutan khusus untuk menyambut Landen Sen untuk bergabung dengan pasukan dinasti Zhou Barat. Begitu Landen Sen tiba di luar kota Jiuli, sejumlah besar biksu Zhou Barat datang untuk menyambutnya. Setelah mengkonfirmasi identitasnya, dia dengan hormat memimpin Landen Sen ke kota. Kota Jiuli di zaman para dewa yang dianugerahkan sangat berbeda dengan kota Jiuli dalam kesan Landen Sen setelah Perang Dunia. Jumlah bangunan di kota Kekaisaran Zhou Barat ini jelas lebih banyak daripada kesan Landen Sen. Satu-satunya hal yang sama adalah areanya. Area kota Jiuli di Age of Confederate God mirip dengan kota Jiuli selama War of Destruction. Ini memiliki radius beberapa juta mil dan dikelilingi oleh tebal dan tembok tinggi, memberi orang semacam bobot kuno. Bangunan-bangunan di kota ini terpelihara dengan baik dan tidak tampak tua. Yang paling mencolok adalah 4 patung yang tingginya puluhan ribu kaki di tengah alun-alun utama kota. Patung di bagian depan dipahat dalam bentuk Kaisar Fuxi, di kiri dan kanan adalah patung Kaisar Ji Xuanyuan dan Kaisar Senong, dan di belakangnya adalah patung leluhur iblis Qiou. Wajah keempat patung itu jelas, penggambarannya seperti hidup, dan detailnya luar biasa. Memang ada patung serupa di kota Jiuli dalam ingatan Landen Sen, tetapi hanya ada patung manusia Kaisar Xuanyuan dan Mo Zuqiyu, dan tidak ada patung Kaisar Fuxi dan Kaisar Senong sama sekali. Dan dalam kesannya, satu-satunya patung Kaisar Ji Xuanyuan dan Mo Zuqiyu yang tersisa memiliki wajah yang kabur, dengan banyak retakan di permukaannya, yang dapat dianggap sebagai kerusakan perang di Irak. Landen Sen tidak menyangka bahwa ada 4 patung di kota Jiuli di era dewa yang diberikan. Mungkin karena perang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Perang Dunia, hanya ada 2 patung yang tersisa, yang rusak parah. Keempat patung ini bukanlah dekorasi, tetapi 4 boneka penjaga yang sangat kuat, menjaga seluruh kota Jiuli. Pada hari yang sama, Zhou Luwang Jiva, bersama dengan para jenderal dinasti Zhou Barat, dan pemimpin pasukan pemotongan, secara pribadi bertemu Landen Sen di alun-alun kota Jiuli. Landen Sen juga melepaskan semua biksu di tas semesta, dan bertemu dengan Jiva bersama. Melihat bahwa Raja Wu dari Zhou sangat menghormati Landen Sen, banyak jenderal dinasti Zhou Barat di tempat kejadian, serta personel tingkat tinggi dari pasukan pemotongan, juga mengingat nama Landen Sen di hati mereka. Landen Sen mengambil kesempatan ini untuk melihat sekilas kekuatan keseluruhan dinasti Zhou Barat. Secara kasar, ada ribuan jenderal di klan Kekaisaran Zhou Barat, dan yang terburuk adalah basis budidaya puncak Daluo. Ada 10 jenderal di tingkat Hunyuan Daluo Jinxian, termasuk Taisi Jiang Sang dan Universitas Zhengxi Jenderal Nangongxi. Ini hanya kekuatan asli dari keluarga Kekaisaran dinasti Zhou Barat, dan kekuatan pemotongan yang membelot ke dinasti Zhou Barat sama-sama kuat. Yang paling mencolok adalah bahwa hampir semua penginjil dari Tianmang Xianyu membelot ke dinasti Zhou Barat. Termasuk asisten guru Luan Dengtao, Antartika Xian Weng, Yun Zongzi dan biksu kuat lainnya yang telah berkultivasi ke Hunyuan Daluo Jinxian, 12 dewa emas dan murid-murid mereka juga terdaftar. Perlu disebutkan bahwa 3 dari 12 abadi emas dari interpretasi dan pengajaran telah mencapai tingkat Hunyuan Daluo Jinxian, yang masing-masing adalah yang pertama dari 12 abadi emas, Putra Guangcheng, Tao Chi Hang, dan Yang Mulia Manjusri. Ada juga seorang biksu jenius yang telah berkultivasi ke tingkat tertinggi Hunyuan Daluo Jinxian di antara 3 generasi murid interpretasi dan pengajaran, dan itu adalah Yang Jian, murid dari 12 Jinxian Yunding orang sungguhan. Tampaknya Yang Jian baru saja dipromosikan ke Hunyuan Daluo Golden Fairyland belum lama ini, muda dan kuat, dan perkasa. Selain itu, beberapa dari 3 generasi murid Chan Jiao adalah kenalan Landen Sen. Misalnya, Pangeran ketiga Neza, yang berada di bawah pengawasan Tai yang sebenarnya, Lei Zhenzi, murid Yun Zongzi, dan seterusnya. Meskipun dia seorang kenalan, pihak lain tidak mengenal Landen Sen karena perbedaan usia, dan sulit bagi Landen Sen untuk naik dan menyapa. Di antara para biksu yang menafsirkan ini, Landen Sen juga memiliki generasi ketakutan, seperti Tai Zhenren. Karena itu, Landen Sen tidak tahu apakah dia membiarkan para biksu ini mengetahui namanya, apakah itu akan mempengaruhi atau mengubah masa depan. Sekarang, Landen Sen tidak repot-repot memikirkan masalah rumit ini. Secara umum, di antara pasukan yang pergi ke dinasti Zhou Barat, para penginjil menduduki kursi utama, dan hanya ada 7 dari mereka. Di antara kekuatan dinasti Zhou Barat, ada terlalu banyak kekuatan selain kekuatan penjelas dan lemah, tetapi jumlah biksu sebenarnya cukup besar. Selain Hunyuan Daluo Jinxian, hanya ada Zhen Yuanzi dari domain abadi Tianmu dan Li Jing, mantan jenderal Sang dan Zhou. Singkatnya, kekuatan dinasti Zhou Barat jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan Landen Sen, dan tidak mengherankan jika mereka dapat bersaing dengan wilayah abadi Donyi. Bab 4818 Landen Sen vs Yang Jian. Di alun-alun, sekelompok besar biksu sedang berbicara dalam kelompok, tampaknya penuh harap. Jiva, Jiang Sang, dan Nangongxi juga saling memandang dan tersenyum, menikmati permainannya.
Mereka tahu bahwa identitas Landen Sen misterius, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang kekuatan Landen Sen, sehingga mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memata-matai mereka. Kakak, dari mana Yang Jian berasal? Peri Bixiao mau tidak mau bertanya pada Peri Yun Xiao. Peri Yun Xiao berkata, Yang Jian ini tampaknya adalah murid Hunyuan Daluo yang dipromosikan ke ranah Hunyuan Daluo ribuan tahun yang lalu. Dia juga satu-satunya Hunyuan Daluo Jinxian di antara 3 generasi murid Hunyuan Daluo. Super Genius, 9 seni mendalam, telah jauh melampaui tuannya dalam kekuatan, dan hanya sedikit lebih rendah dari putra Guangcheng yang merupakan kepala dari 12 abadi emas. Peri Qiong Xiao dengan dingin mendengus, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, tidak mungkin menjadi lawan dari Brother Sen. Benar, orang ini terlalu sombong, lihat kakak Sen memberinya pelajaran. Peri Bi Xiao juga mengikuti untuk membantu. Peri Yun Xiao sedikit tercengang, kalian berdua benar-benar berubah. Hanya kakak Sen yang ada di matamu. Yang Jian bukan lawan biasa. Diperkirakan dia bahkan lebih baik dari Huang Feihu dengan 3 poin. Faktanya adalah seperti yang dikatakan Peri Yun Xiao, meskipun Yang Jian adalah bintang yang sedang naik daun, kekuatan supernaturalnya tidak boleh diremehkan. Namun, Landen Sen baru dipromosikan menjadi Daluo Jinxian beberapa hari yang lalu. Sebagian besar pembudidaya merasa bahwa tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Tidak peduli seberapa kuat Landen Sen, dia tidak mungkin menjadi lawan Yang Jian. Ada juga sejumlah kecil biksu yang merasa bahwa Landen Sen bisa menang, terutama karena dia mendengar bahwa Landen Sen membunuh 2 jenderal Sang Zhou sebelum dia dipromosikan menjadi Hunyuan Daluo Jinxian. Meskipun berita itu tampaknya tidak benar, mengingat Landen Sen adalah VIP Zhou Wuwang memperlakukannya dengan sangat tinggi, dan sejumlah kecil biksu yang hadir merasa bahwa orang ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Di atas langit, menghadapi undangan Yang Jian untuk bergerak, Landen Sen tidak sopan, dan berkata sambil tersenyum ringan, saudara Yang, harap berhati-hati. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen mengambil inisiatif terlebih dahulu, dan murid suci Asura di tengah alisnya tiba-tiba menembakkan api sihir hitam dan emas besar, yang merupakan api suci Asura. Sejumlah besar api suci Asura membentuk pilar api, dikeluarkan dari murid suci Asura, dan menuju Yang Jian. Setelah menembus Ratu Hunyuan Daluo Jin, Landen Sen dapat menggandakan kekuatan-kekuatan supernaturalnya dengan menggunakan kekuatan Xianyuan di tubuhnya. Pilar api yang dibentuk oleh api suci Asura yang ditembakkan Landen Sen dengan murid suci Asura mengejutkan. Ruang di mana pilar api lewat terbakar hingga batasnya. Gelombang panas yang aneh dan menakutkan menyapu seluruh langit, membuat area ruang yang luas menjadi hitam. Mengetahui nama Dewa Perang oleh Yang Jian, Landen Sen tidak sengaja menjaga tangannya, dan itu bisa dianggap sebagai ungkapan rasa hormat kepada pihak lain. Melihat pilar api iblis yang kuat ini mengenai, Yang Jian tidak berani mengabaikan, dan berteriak, murid emas Tianmu, matahari yang terik. Begitu raungan jatuh, mata emas tiba-tiba muncul di tengah alis Yang Jian. Di mata Bao, sinar emas besar melesat keluar, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan dari matahari yang terik, dan sinar keemasan yang lebat menyapu ke arah sihir yang menyerang. Api. Jauh. Bum bum bum. Traktat besar cahaya emas dan api sihir emas hitam bertabrakan dan terjalin satu sama lain, dan serangkaian ledakan mengguncang langit dan bumi, tanpa henti. Ruang di tengah ledakan runtuh, meledak menjadi ketiadaan, dan energi mengerikan meledak di sekeliling. Di bawah tangan Jiang Sang dan segel mantra, penghalang cahaya putih muncul di atas alun-alun kota Jiuli, yang akan menahan dampak energi dari langit. Semua orang bertepuk tangan lagi dan lagi, mengagumi kemampuan Landen Sen dan Yang Jian. Kedua kekuatan gaib itu menyerang dan mengamuk satu sama lain, dan akhirnya mencapai dasi. Setelah ledakan berakhir, Yang Jian berseru, sungguh menakjubkan bisa melepaskan kekuatan api magis yang tidak kalah dengan sihir magis dengan begitu mudah. Kupe apa yang dimiliki Brother Sen, gunakan saja. Kakak Yang, hati-hati. Landen Sen tertawa, lalu melemparkan kutukan bayangan darah. Bum bum bum. Saya melihat Landen Sen menggulung gelombang darah merah dan hitam yang membalikkan sungai, dan menekannya ke arah Yang Jian dengan kekuatan menekan langit dan bumi. Dalam gelombang darah yang melonjak, tampaknya ada api darah merah dan hitam yang tak berujung terbakar dan berputar, dan ruang itu hancur menjadi ketiadaan, membawa kekuatan menghancurkan dunia dan melahapnya menuju Yang Jian. Ini baik. Mata Yang Jian jernih, seolah-olah dia merasakan jejak tekanan, telapak tangannya menopang langit, dan busur emas yang keras keluar dari telapak tangannya, yang berkumpul di atas kepalanya dan berubah menjadi awan petir emas di langit. Pergilah. Bab 4819 Serve You. Tepat pada saat kritis ini, Yang Jian tiba-tiba merasakan duri di punggungnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Merasakan kesulitan tuannya, roh pedang bermata 3 dan bermata 2 di tubuh Yang Jian keluar untuk melindungi Tuhan, pedang bermata 3 dan bermata 2 menggulung petir emas dari gelombang yang mengamuk dan menyerang Landen Sen dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Bilahnya meledak dan menembakkan guntur emas yang sangat keras, kemanapun ia pergi, ruang itu terkoyak, dan kekuatannya begitu kuat hingga keji. Ledakan.
Dengan ledakan keras, kekuatan guntur digulung oleh pedang berujung 3 dan bermata 2 dengan paksa memaksa Landen Sen mundur, mengenai cakar raksasa dari bayangan berdarah, dan mengenai dada Landen Sen secara langsung. Hati Landen Sen canggung, dan dia membalikkan tangannya untuk mengorbankan tombak naga emas, dan memblokir pedang bermata 2 berujung 3 yang datang langsung darinya. Dentang. Suara menusuk itu seperti menusuk emas dan batu pecah, sangat tajam dan menakutkan. Petir emas yang ganas meledak, menyapu ke segala arah. Masing-masing dari mereka mundur puluhan langkah sebelum mereka bisa menstabilkan sosok mereka. Pikiran Yang Jian terguncang, dan dia tidak menghindari kecurigaan, dan segera mengepalkan tinjunya ke Landen Sen dan berkata, Saudara Sen memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, dan Yang Jian akan tunduk pada angin. Wow! Para biarawan yang menonton dari bawah gempar. Kebanyakan kultivator tidak pernah menyangka bahwa Landen Sen, seorang rising star yang baru saja memasuki ranah Hunyuan Daluo, benar-benar bisa membuat Yang Jian menyerah, sungguh tidak mudah. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, mengapa saudara yang mengatakan ini, kamu tidak kalah? Yang Jian tampak malu, jika bukan karena pelindung roh alat harta karun abadi yang barusan, pukulan saudara Sen akan melukai tubuhku. Basis kultivasi yang jauh lebih tinggi darimu, jadi dia masih harus mengandalkan keabadian yang dianugerahkan oleh guruku. Sangat memalukan bahwa Bao dapat menahan serangan kekuatan gaib Brother Sen dengan menyelamatkan dirinya sendiri. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, saudara yang tidak harus sombong, Sen dapat melihat bahwa kualitas fisik Anda sangat tinggi, dan senjata peri itu pasti akan mampu mengerahkan kekuatan luar biasa di tangan Anda. Jika kamu benar-benar bertarung sampai mati, Sen tidak boleh menjadi lawanmu, atau saudara yang terlalu rendah hati. Landen Sen dengan sopan memeluk Yang Jian untuk menghormatinya. Saya harus mengatakan bahwa kecerdasan emosional Landen Sen cukup tinggi, beberapa kata tidak hanya memenangkan rasa hormat para biksu, tetapi juga menyelamatkan wajah Yang Jian dan membuat semua orang terkesan dengannya. Yang Jian juga lebih menghormati Landen Sen, mengepalkan tangannya dan berkata, malu, jika ada kesempatan di masa depan, yang harus menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara Sen tentang latihannya. Untuk satu sama lain. Landen Sen juga tersenyum dan memeluk tinjunya. Keduanya akhirnya berdiskusi satu sama lain secara damai. Suasana perjamuan sangat tinggi, dan para biksu memuji Landen Sen dengan keras. Sen Taois sangat kuat, tapi itu benar-benar membuatku menunggu pembuka mata. Sen Daoyou baru saja dipromosikan ke ranah Hunyuan, dia bisa memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, lelaki tua itu mengaguminya. Hahaha, jika Taois Sen bergabung dengan pasukan pemotongan, itu pasti akan lebih kuat. Landen Sen masih dalam suasana hati yang baik untuk dikenali oleh para pembudidaya. Yang Jian memang orang yang berpikiran terbuka, dan dia tidak merasa malu sama sekali, dia juga minum beberapa gelas anggur roh dengan Landen Sen, dan hubungan antara keduanya menjadi lebih dekat. Yang Jian yang mabuk juga membawa Landen Sen untuk memperkenalkan para biksu satu persatu, dan Landen Sen juga mengambil kesempatan untuk mengunjungi beberapa ahli tafsir, seperti Pendeta Tao. Penampilan dan pakaian Buddha Tao sangat berbeda dari Buddha kuno, orang memiliki rasa martabat yang tidak bisa tidak dilihat secara langsung. Ketika Landen Sen berjabat tangan dengan Tao, lampu kaca yang tergantung di pinggang Tao tiba-tiba menyala. Pada saat yang sama, lentera istana peti mati di tubuh Landen Sen yang disegel oleh kekuatan ruang dan waktu tampaknya disentuh, dan dia merasakan sinar resonansi. Daoi Sen, sepertinya kamu dan aku ditakdirkan. Senyum penuh arti muncul di sudut mulut Tao. Bab 4820 Tian di Bao Jian Qiling. Landen Sen masih sedikit tidak dapat diterima, dan buru-buru berkata, teman Zhen Yuanzi, Sen terbiasa sendirian, Anda dan saya harus dianggap teman. Jika saya benar-benar memiliki beberapa masalah dan perlu mencari bantuan Anda, saya akan mengambil inisiatif. Untuk berbicara dengan jelas. Tidak perlu membedakan antara kamu dan aku. Melihat penolakan berulang Landen Sen, Zhen Yuanzi hanya bisa setuju, dan berkata dengan suara yang dalam, ayah Sen Taois tidak boleh kehilangan muka. Jika Anda memiliki sesuatu untuk memberitahu Pang Dao untuk melakukannya, katakan saja, Pang Dao akan melakukan yang terbaik. Ini baik. Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Zhen Yuanzi memiliki terlalu banyak pengakuan tentang dirinya sebagai keturunan, tetapi ini adalah hal yang baik untuk Landen Sen. Bagaimanapun, Zhen Yuanzi memiliki basis kultivasi yang kuat di tahap tengah Hunyuan Daluo Jinxian, dan itu sudah cukup untuk pembantunya sendiri. Daois Zhen Yuanzi, Sen memiliki sesuatu untuk ditanyakan sekarang, saya ingin meminjam harta surga dan bumi dari Anda untuk menggunakannya. Setelah mendapatkan persetujuan Zhen Yuanzi, Landen Sen tidak sopan dan berkata lugas. Ini baik. Zhen Yuanzi tidak mengatakan apa-apa, dan segera menyerahkan cermin batu yang tergantung di pinggangnya ke tangan Landen Sen. Bentuk cermin batu itu kasar dan sederhana, seperti batu pecah yang sedikit diproses, tepi dan sudutnya aus, tetapi membawa suasana misterius yang tak terlukiskan.
Permukaan cermin batu berbentuk persegi tidak beraturan, dengan retakan tipis di tengahnya, dengan retakan sebagai pusatnya, dan kata-kata, langit dan bumi, terukir di sisi kiri dan kanan cermin batu, memberikan kesan tersendiri bagi orang-orang. Kuno dan berat. Benar saja, itu adalah harta surga dan bumi. Hati Landon Sen melonjak. Setelah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, Landon Sen sekali lagi menerima harta surga dan bumi, dan Landon Sen merasakan rasa campuran. Bagaimanapun, akhirnya menemukan hal penting ini. Teman Sen Dao, memang benar bahwa meskipun harta surga dan bumi ini adalah harta yang diberikan oleh kaisar kepada Dao yang miskin belum mampu membangkitkan semangat alam, jadi dia hanya bisa membawanya sebagai hiasan. Faktanya, harta ini tidak dapat digunakan. Dia bahkan tidak membuatnya mengenali tuannya. Zhen Yuanzi berkata terus terang. Sebagai penguasa generasi berikutnya dari Tiandi Baojian, Landon Sen tahu bahwa untuk merangsang Tiandi Baojian, para biksu sendiri perlu mengumpulkan cukup aura langit dan bumi, tetapi Zhen Yuanzi sebenarnya gagal membuat Tiandi Bao mengenali tuannya, yang mengejutkan Landon Sen. Menurut itu, saya ingin menggunakan harta surga dan bumi ini, tetapi saya masih harus membiarkannya mengenali Tuhan. Landon Sen mengerutkan kening. Bagaimanapun, harta surga dan bumi ini adalah harta Zhen Yuanzi, jadi jika dia berpura-pura mengenali tuannya, bukankah itu harta dari orang lain? Zhen Yuanzi berkata dengan tegas, itu benar. Rekan Tao Sen tidak perlu khawatir, cukup kenali Tuhan dan gunakan. Bahkan, menurut tebakan Tao yang malang, harta surga dan bumi yang dianugerahkan oleh kaisar ini bukan untuk saya gunakan, kemungkinan besar itu untuk rekan Daois Sen. Disiapkan oleh Anda. Pan Dao hanya menyimpan harta surga dan bumi selama bertahun-tahun ini. Mungkin tuan sejati dari harta surga dan bumi ini adalah kamu, sesama Sen Taois yang merupakan keturunan. Ini. Landon Sen terdiam. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Zhen Yuanzi itu benar atau salah, dia selalu merasa bahwa Zhen Yuanzi terlalu memandang dirinya sendiri. Terlalu malas untuk terlibat begitu banyak, Landon Sen segera mencoba membuat Tiandi Bao mengenali Tuhan. Ujung jari Landon Sen memadatkan bilah pedang, memotong ujung jarinya, dan meneteskan setetes darah ke harta surga dan bumi di tangannya. Darah emas seukuran sebutir beras merembes ke cermin batu. Berdengung. Di antara lampu listrik dan batu api, permukaan cermin batu bergetar tajam. Saat berikutnya, Tiandi Baojian berubah menjadi awan cahaya keemasan dan tenggelam ke dalam tubuh Landon Sen. Roh alat di cermin batu akhirnya bangun pada saat ini, berteriak kegirangan, hahaha, tubuh ini sangat menakjubkan, dan mengandung aura surga dan bumi yang begitu besar. Harta surga dan bumi yang telah menembus ke dalam tubuh Landon Sen menyerap aura langit dan bumi di tubuh Landon Sen. Tentu saja, dibandingkan dengan aura surga dan bumi seperti laut yang luas di Landon Sen, jumlah aura surga dan bumi yang diserap oleh Tiandi Baojian hanyalah setetes di lautan. Penyerapan aura surga dan bumi yang ceroboh dari Tiandi Baojian menyebabkan batu dewa kekacauan di tubuh Landon Sen Hun memiliki reaksi penolakan. Landon Sen dengan jelas merasakan cahaya suci 9 warna dari batu suci yang kacau, dan dengan ledakan itu mengenai harta surga dan bumi yang melompat-lompat di tubuh Landon Sen. Apa?